Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru Imlek 22 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati semua mimpi dan harapan di tahun ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita agungkan Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan membawa kehidupan kami. Kami membawa segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Bagi-Mu pujian.
Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sorak-sorai, pujian pengagungan kepadanya, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Ku masuki gerbangnya dengan pujian. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 30 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 4 sampai dengan 6. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada siapakah kami Tuhan bersandar hidup kami? Kepada siapakah pribadi yang agung yang mampu kami untuk meminta tolong? Engkaulah sumber kekuatan dan penghidupan kami. Pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hari ini akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan dengan tema senantiasa berbuat baik yang tadi sudah dibacakan, yang terambil dari Markus 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar Tuhanlah yang memimpin dan menguasai seluruh pemberitaan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan di dalam kitab suci, dan kami dapat renungkan dan diberi kemampuan untuk memahami, bahkan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami menjadi sulu dan pelita buat diri kami firman tersebut, juga kami menjadi contoh dan teladan buat orang lain. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar satu tema yang sering disampaikan oleh banyak pelayan Tuhan di gereja dalam pemberitaan firman, yaitu tentang kisah Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Dan di sana memang ada seorang yang dikatakan oleh penulis kitab Markus sebelah tangannya lumpuh atau mati. Memang cerita ini akan menjadi lebih menarik ketika kita membaca bagian sebelumnya. Bahwa ada perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi tentang hari Sabat juga. Di mana ketika Yesus berjalan bersama para murid, dan kemudian para murid mengambil bulir-bulir gandum. Orang Farisi mengatakan, wah, para murid ini melakukan kesalahan karena melakukan pekerjaan di hari Sabat. Mereka mengatakan demikian dengan suatu pengharapan yang pasti bahwa murid-murid Yesus dan juga Yesus tentunya akan siap menerima hukuman karena mereka melanggar peraturan Sabat yang mereka yakini. Dan tapi Yesus dengan begitu tegas dan begitu luar biasa mengatakan, kamu salah, walaupun dengan bahasa yang lebih halus. Kamu pernah dengar nggak cerita tentang Daud ketika mereka mengalami kelaparan dan mereka mengalami kekurangan? Di situ ada imam besar dan di situ ada rumah ibadah. Dalam situasi di mana mereka membutuhkan makanan, Daud mengambil makanan sesajian buat para imam. Secara tradisi para rabi dan yang dipercaya orang Yahudi, itu tidak boleh, hanya untuk para imam saja. Tetapi bukankah Daud, kata Yesus, memakan makanan sajian itu? Bahkan memberikan kepada para pengikutnya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Dan perjalanan cerita di Markus 3 ayat 1-6 ini bagian selanjutnya yang tidak terpisahkan dari cerita yang sebelumnya tadi, bahwa memang ada persoalan kontroversi tentang hari Sabat. Nah, cerita selanjutnya
khususnya dalam perikop ini adalah tentang Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang tangannya sebelah mati atau lumpuh. Dan orang Farisi yang tadi sudah bertengkar, sudah berdebat dengan Yesus sebelumnya tentang hukum Sabat ini, mulai mencari peluang. Wah, kalau Yesus kembali melakukan penyembuhan, maka ini dianggap sebuah pekerjaan yang dilanggar dalam hukum Taurat yang mereka pahami. Hukum Taurat itu walaupun termasuk dalam pemahaman mereka, hukum Taurat bukan hanya pernyataan kitab suci, tapi tambahan tradisi-tradisi rabinis. Dan Yesus melihat situasi itu. Paling tidak kita mau belajar ada 4 hal di dalam cerita ini yang kita mau tangkap dengan sistematis, dan kita akan menyimpulkan tentang pesan utama dari kisah ini untuk senantiasa berbuat baik. Yang pertama, kita belajar ada latar belakang kisah ini, bahwa ada persoalan hari Sabat di mana tradisi rabinis yang mereka pegang itu mengatakan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan penyembuhan atau menolong kecuali menyangkut nyawa. Jadi maksudnya kalau itu berkaitan dengan sesuatu, kalau tidak ditolong saat itu akan mati, maka boleh menolong. Tetapi kalau misalnya masih bisa ditunda dan tidak mengakibatkan kematian saat itu, maka harusnya ditunda setelah lewat hari Sabat barulah dilakukan pertolongan. Sehingga memang dari kacamata orang Farisi menunggu. Kalau Yesus ini menyembuhkan nih, dia sudah melanggar itu. Jadi Taurat yang dipahami mereka bukan hanya pernyataan kitab suci, tapi juga penafsiran-penafsiran para rabinis yang mereka percaya secara luar biasa sehingga seakan-akan itu lebih tinggi kedudukannya dari apapun. Dan kemudian ada yang kedua, latar belakangnya. Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dan orang ini dipercaya dalam tradisi, dalam penafsiran tradisi adalah seorang tukang batu, dan kemudian tangannya mengalami mati sebelah tangannya dan dia tidak bisa bekerja lagi. Memang kalau tidak disembuhkan saat itu dia tidak mati, tetapi dia sudah menderita lama karena dia tidak punya penghasilan karena tangannya sebelah mati. Apakah ini penyakit stroke? Ada penafsir yang mengatakan demikian juga. Apakah ini yang disebut dengan kelemahan saraf sehingga mengakibatkan kelumpuhan? Mungkin juga. Memang tidak dijelaskan secara konkret jenis penyakit tersebut. Cuman yang dilihat gejala adalah sebelah tangan orang tersebut mati. Ada cerita itu nanti bisa baca di pasal yang 3 ayat pertama bandingkan dengan pasal ketiga ayat yang kedua. Kemudian dalam latar belakang itu juga ada orang-orang Farisi yang tadi saya katakan sudah berdebat dengan Yesus di bagian-bagian sebelumnya. Dalam cerita yang menyambung dengan Markus 3 ayat 1-6 ini. Mereka sudah siap menunggu ini. Kalau ada 2 kesalahan, ini bukti yang sangat-sangat berat. Bisa membuat Yesus dan para murid dihukum seberat-beratnya. Karena sudah bukan hanya 1 kali. Kalau 1 kali mungkin dianggap kealpaan. Tetapi kalau sudah lebih dari 1 kali, ini kesengajaan dan patut dihukum seberat-beratnya. Jadi ada orang Farisi yang sudah menunggu. Mereka dikatakan mengamat-amati apa yang akan dilakukan Yesus. Dan yang berikutnya ada golongan orang Herodian. Herodian ini dipercaya kelompok keluarga keturunan Herodes Agung. Dan mereka sangat memelihara golongan ini atau kelompok ini untuk tetap punya pengaruh di tempat tersebut. Jadi semacam keluarga besar tapi orientasinya adalah politik. Di mana mereka bisa punya kuasa dan mempertahankan terah Herodes di daerah tersebut sebagai orang atau kelompok yang paling berpengaruh. Dan ketika orang Farisi meminta kolaborasi dari orang Herodian tentang pelanggaran yang dilakukan Yesus, tentu mereka sangat senang karena mereka tahu di kalangan orang Yahudi, orang Farisi punya kekuatan politik yang besar. Sehingga mereka sebenarnya tidak mempersoalkan
tentang teologi yang dilanggar atau hukum-hukum yang dilanggar oleh Yesus, tapi mereka memperhitungkan kalau kami ada di pihak orang Farisi, maka kami akan mendapat dukungan politik. Tetapi kalau kami menempatkan diri kami, golongan orang Herodian ini, sebagai orang di belakang atau bersama dengan Yesus, maka kami akan kehilangan dukungan politik. Maka mereka tentulah bersikap membela orang-orang Farisi. Inilah situasi yang memang sangat luar biasa. Karena hukumannya sangat berat. Dan banyak orang sedang menunggu Yesus dan para murid melakukan kesalahan berikutnya. Setelah para murid mengambil bulir-bulir gandum di hari Sabat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus berikutnya? Nah, ini kita belajar poin yang kedua. Yesus tahu hal itu, tapi Yesus tetap berani menyatakan kebenaran. Yesus tetap berani menyatakan kebenaran. Nanti bisa baca pasal 3 ayat 3 dan bandingkan dengan ayat yang keempat. Apa dasar saya mengatakan Yesus berani? Yesus mengatakan begini, dia menyuruh orang yang tangannya mati sebelah itu untuk berdiri di tengah-tengah. Wah, yang tadinya mungkin di pinggir tidak terlalu diperhatikan orang, dia suruh berdiri orang tersebut di tengah-tengah. Supaya apa yang terjadi, dialog ataupun peristiwa akan terjadi terhadap orang tersebut. Dan juga interaksinya dengan Yesus itu akan dilihat oleh semua orang, termasuk orang-orang yang tadi Farisi yang sedang nunggu ini. Wah, ini nih akan saatnya nih, bagus ini nih akan kita hancurkan Yesus begitu ya. Nah, sikap Yesus ini menarik. Yesus berkata, apakah di hari Sabat kita boleh berbuat baik atau berbuat jahat? Dengan lantang Yesus mengatakan demikian. Kalau hari Sabat itu dia seperti mengatakan kepada orang Farisi dan para audiens yang saat itu. Karena kan orang tadi sudah ditaruh di tengah-tengah nih. Menjadi pusat perhatian, menjadi pusat pendengaran orang-orang di sekitar itu. Yesus bilang orang hari Sabat itu boleh nggak berbuat baik atau berbuat jahat. Wah, ini susah. Kalau dibilang boleh berbuat baik di hari Sabat, maka perbuatan Yesus menolong orang itu adalah perbuatan baik. Kalau kita bilang perbuatan baik boleh, maka ketika Yesus menyembuhkan, kita nggak boleh larang. Karena kita ngomong kan. Nah, oleh karena itu mereka jadi kebingungan orang Farisi. Kalau kita bilang itu perbuatan jahat boleh di hari Sabat, maka kita akan dicemooh orang-orang ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu memang sungguh-sungguh orang jahat. Mereka tahu pernyataan Yesus benar, tetapi mereka tetap mengatakan Yesus salah. Dengan apa? Dengan sikap mereka diam saja. Tetapi poin yang kedua ini saya ingin menegaskan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa di tengah situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berkata kebenaran karena ada tekanan, ada ancaman atau apapun, ingat, anak Tuhan harus tetap berani mengatakan A adalah A, B adalah B. Di luar itu adalah kejahatan dan dari si iblis. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah di setiap waktu kita harus berani mengatakan kebenaran? Jangan hanya karena ini merupakan hari-hari yang baru di tahun yang baru di tahun 2023. Kemudian kita berkata kita membuat resolusi saya harus lebih baik lagi. Oh tidak. Tahun yang baru harusnya tetap melakukan yang baik. Senantiasa berbuat baik. Senantiasa menyatakan kebaikan Tuhan. Sekuat kita. Sebagus yang kita bisa kerjakan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Setiap tahun yang datang yang baru kita harus punya tekad untuk melakukan yang baik. Bukan hanya berpikir pencapaian. Achievement, hati-hati. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa semua aktivitas kita adalah sesuatu yang baik? Bahkan di tengah lingkungan, di tengah komunitas ataupun entitas yang tidak memungkinkan kita untuk mengatakan yang benar adalah benar, kita tetap berani
seperti Yesus berkata tentang yang benar. Bahwa hari Sabat yang diperbolehkan itu apa? Berbuat jahat atau berbuat baik? Tentulah harusnya berbuat baik. Artinya Yesus mengatakan, bahkan di hari Sabat pun yang kata kamu tidak boleh beraktivitas, perbuatan baik tidak boleh berhenti. Senantiasa anak Tuhan berbuat baik. Matanya memancarkan kebaikan, telinganya menangkap yang baik, mulutnya mengucapkan yang baik, tangannya bekerja untuk yang baik, kakinya bukan untuk melakukan ketidakbaikan atau perbuatan yang jahat, menendang orang, memukuli orang, menganiaya orang, menghina orang, tetapi melakukan yang baik. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Apakah saudara berani seperti Yesus? Itu pertanyaan. Khususnya di hari-hari yang baru kita mulai di tahun 2023. Walaupun tadi saya katakan di depan, bahwa setiap hari kita tetap harus berani menyatakan kebaikan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga. Poin yang ketiga adalah bahwa Yesus marah kepada orang degil. Di situ nanti bisa baca di ayat yang kelima, pasal 3 dari Markus, kitab Markus. Di sana dikatakan Yesus berduka cita dan marah karena mereka tahu sebenarnya mana yang benar. Karena di sebelumnya dikatakan oleh Yesus, di hari Sabat yang boleh dilakukan perbuatan baik apa perbuatan jahat. Mereka tahu harusnya berbuat baiklah yang dikerjakan di hari Sabat. Tetapi karena mereka ingin menjatuhkan Yesus, mereka ingin Yesus dihukum, mereka tidak mau mengakui. Mereka degil keras. Saya kasih bahasa sehari-hari yang lebih praktis ya. Kalau bahasa akademisnya praksis tentang apa itu degil. Degil bisa juga diartikan sebagai orang yang menganggap dirinya paling benar. Kok kayaknya gak nyambung Pak? Nah, saya baru juga ada sedikit hal yang baik ketika kemarin beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman saya. Saya cukup terkaget dan saya mendapatkan pemahaman yang menarik dari teman saya ini. Beliau ini seorang pengusaha mobil dan kemudian saya berbincang-bincang. Dia bilang begini, Pak, saya ngomong sama teman-teman saya, Pak. Kami tahu kehidupan di lingkungan kami banyak yang tidak baik. Seringkali ya dapat untung jual beli mobil ya kita habis begitu nggak tahu kemana. Mungkin minta maaf ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan, permabukan dan yang lain-lain begitu. Jadi teman saya bilang saya mengajarkan kepada mereka dengan berdialog tentang jangan seperti itu. Dan sampai satu titik di mana kata teman saya ngomong begini Pak. Tuhan tuh nggak marah sama penzina. Tuhan tuh gak marah sama pencuri. Tuhan tuh gak marah sama penjahat. Saya kaget juga. Kalau saya bilang benar, ini kan gak benar juga gitu ya. Ini sepintas begitu. Tapi saya tunggu omongan teman saya ini selanjutnya. Dia bilang begini, Pak, yang Tuhan marah Pak, kalau orang udah berzina, dia menganggap itu benar. Dan dia bersikeras itu benar. Yang Tuhan marah Pak, orang sudah mencuri, dia menganggap itu benar dan dia bersikeras itu benar Pak. Dan Tuhan marah Pak, kata teman saya. Kalau orang sudah jahat sama orang lain, dia mengatakan itu benar dan bersikeras bahwa itu benar. Itu saya sebut, kata teman saya, orang yang menganggap dirinya paling benar dan Tuhan marah. Saya teringat langsung dengan cerita orang perempuan yang berzina. Yesus tidak marah kepada perempuan yang berzina ini. Yesus bahkan menawarkan perubahan kehidupan. Karena wanita ini mau berubah dan tidak menganggap perbuatannya paling benar atau benar. Dan saya mengingat juga Sakeus, orang yang jahat memungut berbagai uang orang. Dengan berkali-kali lipat dan membuat orang menderita.
Ketika dia bertemu Yesus, dia lihat dia dari atas pohon karena dia badannya tidak tinggi. Dan kemudian Yesus tidak memarahi dia. Yesus dengan lembut berkata, Sakeus, aku mau makan dan masuk bertamu ke rumahmu. Tangan Tuhan sangat baik kepada orang yang tahu apa itu kesalahan. Tetapi Tuhan marah. Di dalam ayat yang kelima, Yesus berduka cita dan marah karena mereka degil. Mereka tahu apa yang dilakukan Yesus tidak berdosa. Yang dilakukan Yesus perbuatan yang baik, benar dan tidak melanggar Taurat. Tapi mereka bersikeras mengatakan Yesus salah dan harus dihukum. Yesus marah terhadap semua kedegilan. Kenapa? Karena mereka sudah menutupi kebenaran dari hati mereka, pikiran mereka, dari seluruh aspek hidup mereka. Mereka bersikeras untuk hidup dalam keberdosaan. Yesus marah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan Tuhan marah atas hidupmu dan hidupku juga. Mari kita buka hati kita. Dan ketika salah, kita sampaikan kepada Tuhan permohonan dan penyesalan. Dan Tuhan ampunilah kami kalau kami berdosa. Jangan seperti orang Farisi. Salah, bersikeras, degil, dan menganggap dia yang paling benar. Karena yang benar hanya satu, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ketika di hati dan pikiran berkata, saya yang paling benar, saya yang paling benar, hati-hati. Engkau sudah berkata bahwa akulah Tuhan atas hidupku dan bukan dan tidak ada Tuhan selain aku. Hati-hati. Tuhan berduka cita dan marah. Mari kita mulai tahun 2023 dengan suatu kesadaran bahwa kita tidak boleh bersikeras, degil dalam keberdosaan. Tetapi kita mau dirubah oleh Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Poin yang keempat adalah kebenaran bahwa berbuat baik adalah sesuatu yang harus senantiasa dikerjakan. Kebenaran bahwa perbuatan baik harus dikerjakan senantiasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jangan karena kita dilihat orang, maka kita berbuat baik. Jangan karena kita ingin dapat pujian orang, maka kita berbuat baik. Bahkan Yesus mengajarkan kalau kau memberi satu tangan, tangan yang lain jangan tahu. Sungguh kita tidak boleh mencari pujian. Jangan juga kita tidak berbuat baik karena ada sekat-sekat. Oh, dia warna kulitnya beda dengan saya, maka saya tidak mau menolong dia. Oh, tingkat ekonominya beda dengan saya, maka saya tidak mau berelasi dengan dia. Saya tidak mau berkomsel dengan dia. Saya tidak mau membicarakan firman Tuhan dengan dia. Karena semua sekat-sekat itu, baik itu hukum, baik itu norma, baik itu warna kulit, sekat itu semua harus dibuang dari kehidupan kita. Masakan kita kalah dengan prinsip seorang dokter? Dokter ketika melihat ada yang sakit walaupun itu musuhnya di tengah peperangan, dia tetap menolong. Karena dia punya hati, punya jiwa sebagai seorang dokter yang berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan. Walaupun musuh sekalipun yang dalam keadaan susah karena peperangan tersebut. Kita harus lebih dari seorang dokter itu. Kita anak-anak Tuhan yang diampuni dan dianugerahkan pengampunan, pendamaian, pembenaran, dan juga kekudusan yang dari Tuhan. Kita harus membagikan itu kepada dunia ini. Kita harus berbuat baik. Siapapun yang butuh pertolongan kita tolong semampu kita, serela kita. Jangan pernah terpaksa. Seberapapun yang kita berikan dengan kerelaan hati, sungguh mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berbuat baik. Mari kita berbuat baik. Buang semua yang jahat. Kita tahu bahkan hukum Taurat sekalipun esensinya adalah berbuat baik kepada siapapun. Bukan melarang orang berbuat baik. Tetapi ada tafsiran-tafsiran yang salah. Yesus meluruskan pemikiran tersebut.
bahwa hukum Taurat sekalipun mengizinkan, bahkan membimbing orang untuk berbuat baik. Bahkan sekalipun di hari Sabat, kalau ada orang yang memerlukan, kita tolong. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah diampuni di kayu salib, lakukanlah pekerjaan baik senantiasa. Tolong mereka yang perlu ditolong, bantu mereka yang perlu dibantu. Bersama-sama bergandengan dalam kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kita, Yesus Kristus namanya, Juru Selamat yang sudah mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya diampuni, disucikan, didamaikan, dibenarkan, dikuduskan, supaya kita kembali menyatakan itu, pengampunan, pembenaran, pendamaian, dan kekudusan, pengudusan yang dari Tuhan itu. Supaya semua dunia ini tahu ada Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan ada anak-anak Tuhan yang menyatakan dan hidup dalam kebaikan. Mari kita jalani hari-hari kita dengan berbuat baik senantiasa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur buat segala kebaikan-Mu. Berkati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak melakukan kebaikan karena adanya hal-hal sekat-sekat ataupun semua yang menghalangi di tengah kehidupan kami. Tapi biarlah kami melakukan kebaikan senantiasa dimanapun, kapanpun. Anugerahkan kepada kami Tuhan komitmen tersebut. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan kemampuan dan juga semua yang baik dari Tuhan, agar kami bisa menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada umat manusia di mana Engkau tempatkan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarnya agar kami dapat menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan kita melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik
Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami. Kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anakmu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anakmu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini. Di berbagai wilayah tempat. Tuhan Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan Engkau hadir untuk menolong mereka. Baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka, untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatelayan kami dengan motivasi yang benar di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Doxologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat